Nah, kita masih lanjut mengenai apa? Turunan berarah. Kemarin soal 1, 2, 3 sudah selesai. Sekarang lanjut soal nomor 4. Saya crop dulu. Masih ada yang ngobrol. Oke, saya crop dulu soalnya. Coba kita baca. Alif itu sedang berada pada lereng Gunung Bromo. Nah, Alif itu dulu mahasiswa matematik ya, dia. Nah, bila Alif ini bergerak ke utara, laju perubahan ketinggiannya sekian meter per detik gitu ya. Jadi di lereng gunung dia kalau ke utara bergeraknya ketinggiannya berubah sebesar ini per detik. Sedangkan bila bergerak ke arah barat, laju perubahannya sekian. Lebih landai. Tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus bisa menggambar dulu arah mata angin ya. Ternyata dulu waktu ujian ada soal mirip gini, ada yang belum tahu menggambar mata angin. Utara, selatan, barat, timur dia betul, tapi barat laut nggak tahu dia gitu ya. Timur laut nggak tahu. Coba saya gambar dulu. Jadi kalau digambar utara itu yang ini ya, yang sumbu Y. Ini utara, ini selatan, barat, timur. Timur laut mana? Utara timur ya. Timur laut ke sana ya. Gitu ya. Oke, ini timur laut. Kalau Inggris enak istilahnya. Ini north, ini east, ini northeast gitu ya. Ya ini harusnya utara timur gitu. Nah, lebih itu. Nah. Oke, sekarang kita posisi si Alif nggak tahu. Posisi Alif nggak tahu ya. Ini timur lautnya saya hapus dulu aja karena mau nanti gambarnya saat ini. Katakan posisi si Alif ada di sini. Ini P. Misal posisi Alif, aduh pakai E susah. Alif ada di titik P gitu ya. Tentunya koordinatnya A, B. Ini kalau sebenarnya di lereng gunung A, B sama tempat dia ketinggiannya ya, nilai fungsinya. Tapi saya mau ngelihat yang di bidang XY-nya aja, di kaki gunung. Jadi kalau ini si Alif di lereng gunung, lihat di bawahnya. Nah, ke bawah itu X, Y-nya sama dengan A, B. Nah. Kemudian bergerak. Oh, saya perlu fungsinya ya. Ini kan menyangkut laju perubahan ketinggian gunung. Jadi saya perlu fungsi tinggi gunung di setiap XY. Misal ketinggian gunung di setiap X, Y itu maksudnya kalau 3 dimensinya gini. Katakan ini gunungnya gitu. Gunung, aduh susah gambarnya. Nah, di setiap titik X, Y ini tingginya berapa gitu ya. Nah, itu saya sebut sebagai apa ya? H gitu ya. Nggak diketahui rumusnya. Tapi pokoknya dua peubah. Bergantung ke posisi X dan Y. Nah, ketinggian gunungnya. Nah, saya tahu kalau dia bergerak ke ini utara, maka vektor arah satuannya apa? Adalah U sama dengan berapa kalau ke utara? 0,1 vektor ya.
0,1. Kalau vektor nulisnya gitu, kalau titik nggak ditulis gini, A, B enggak. Langsung aja A, P, A, B gitu ya. Kalau vektor sama dengan gitu. Ya, kebiasaan notasinya aja di buku-buku. Nah, saya punya gini. Saya punya data apa? Laju perubahan ketinggiannya sekian. Jadi apa? Do H, do U ya. Di titik P, tempat si alif berada, itu sama dengan 0,7. Do H, do U apa isinya? H, X, rumusnya lu grad dulu ya. Grad H di titik P dikalikan U sama dengan 0,1. Saya hitung dulu. Ini isinya 0,7 ya. 7. Fx di titik P kan? Fy di titik P kali 0,1 sama dengan 0,7. Nah, dari sini saya dapat nih. Ini Fx kali 0 kali 0 ditambah turunan parsial ke Y di titik P kali 1 sama dengan 0,7. Nah, saya dapat FYP-nya meskipun lo kenapa jadi F ya? H ya? H. Kamu nggak ngasih tahu, habisnya dipotong nilai tak? Sama dengan 0,7. Jadi meskipun fungsi H-nya nggak tahu, tapi kita tahu turunan parsialnya di titik P terhadap Y. Pakai data satu lagi. Bergerak ke arah mana tadi soalnya? Barat. Laju perubahannya 0,5. Bergerak ke arah barat. Barat itu maka vektor arah satuannya jangan U lagi, sebutlah V gitu ya. Menjadi ke arah barat itu min 1,0 ya. Paham nggak itu? Kalau ada yang nggak paham, nih ke arah barat sana vektor itu kan min 1,0. Kenapa nggak min 2? Karena panjangnya harus 1. Nah, harus vektor satuan. Nah, saya punya sekarang do H, do V di titik P itu 0,5 dari soal. Ini adalah kembali kayak, ya tulis ulang aja lah. Capek nulis ulangnya, di crop aja. Itu. Tempel di sini. Tinggal di edit aja ya. Ini 0,5. Ini V. Sama aja capeknya ya. Aduh, ini lebih capek. Min 1,0. 0,5. Jadi saya punya min HX di titik P ditambah HY di titik P kali 0 sama dengan 0,5, atau saya dapat HX di titik P sama dengan minus 0,5. Nah, HX HY udah punya. Sekarang pertanyaannya, tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Bergerak ke timur laut. Maka akan gimana? Ya mungkin ketemu ikan ya, ke laut gitu. Nah, vektor
arah satuannya, sebut aja apa? Jangan set apa ya? Jangan W mah. A aja ya. Berapa? Timur laut satu-satu tapi dibagi panjangnya ya. Boleh dua-dua juga bagi panjangnya. Ya mau 1,1 dibagi karena harus vektor satuan. Sama dengan 1/2, 1/2. Gitu? Oke? Ya udah dihitung sekarang laju perubahannya, laju perubahan ketinggian pada arah timur laut ya. Pada arah timur laut ya tinggal do A ya. Nah, kalau doa kan manjur. Itu sama dengan grad H di titik P. Diamnya masih di titik yang sama ya, tapi arahnya yang ganti. Dikalikan A sama dengan HX di titik P, HY di titik P gitu ya. Kali vektor A-nya 1/2, 1/2. HX-nya udah dapat tadi di atas min 0,5. HY-nya tadi berapa? 0,7. Kebanyakan koma ya tuh, ke titik koma itu. 1/2, 1/2. Ingat vektor kali vektor dot produk jadi skalar ya. Min 0,5/2 ditambah 0,7/2 sama dengan 0,2/2. Gitu. Silahkan kalau mau disalin dari atas. Oh iya, semua ini vektor turunannya. Vektor. Oke, kalau udah saya lanjut. Udah, stop. Nah, soal-soal mengenai turunan berarah sudah selesai. Sekarang kita akan melihat hubungan turunan berarah yang tadi dihitung. Do F, do U itu kan dapatnya angka ya, do F, do U. Nah, apa hubungannya turunan berarah dengan vektor gradien? Yang grad itu kita lihat. Ya kalau hubungan rumusnya ya do F, do U sama grad kali vektor arah. Saya mau dilihat hubungannya secara geometri. Nah, perhatikan kurva ketinggian dengan level L. Ini yang ini ya. Ini nggak ada yang berpotongan, nggak boleh berpotongan kalau beda nilai K. Ini K-nya sama dengan L gitu ya. Ini sebagai K-nya. Ingat kalau kurva ketinggian gambarnya di bidang XY ya. Di bidang XY. Setnya nggak kelihatan. Tapi kalau saya ambil titik di sini, titik P di kurva ketinggian dengan level L atau dengan ketinggian L, maka nilai fungsi di titik P berapa? Berapa anak sayang? Udah nyadari dia anak sayang. FP berapa? Jangan dipikir banyak-banyak. Hah? Clara berapa? FP? Hah? Aduh, kamu udah berapa? Benar? Oh, belum. Bukan belum. FP mana nggak ada yang tahu? Ini orang Bogor nggak tahu? Ih, kumaha tuh? Kamu dikurangin nilainya sampai nggak tahu teman-temannya.
Hah? Ya, mereka harus tahu. Tanggung jawab kamu bukan tanggung jawab saya. Hah? L ya? Kenapa? Kan kurva ketinggian tuh dibikin dengan mengganti setnya dengan K. Jadi kalau setnya sama dengan kalau K-nya sama dengan L, artinya di kurva ini semua titik X, Y-nya itu mempunyai nilai set sama dengan K. Di sini K-nya L ya, sama dengan L. Ini gunanya dikasih label kalau di sini 3. Berarti semua titik yang di sini nilai setnya itu 3 gitu. Itu gunanya kurva ketinggian. Mengumpulkan kumpulan titik-titik X, Y yang nilai setnya sama. Untuk satu kurva nilai setnya sama gitu ya. Oke. Nah, ya itu apa? Itu bagian dari yang teori yang harus dipahami gitu. Kalau enggak nanti kesulitan. Nah, selanjutnya kita lihat. Titik P, A, B berada pada kurva tersebut. Gitu ya. Kemudian saya lihat gini. U vektor arah yang merupakan vektor singgung. Kenapa saya ngambil vektor singgung tuh? Karena idenya gini. Kalau kita bergerak melingkar, kalau saya selalu bergerak pada arah garis singgungnya, di setiap titik ngikuti garis singgungnya, maka saya nggak akan keluar dari lingkaran itu. Di setiap titik ngikuti garis singgungnya. Oke ya. Nah, ini maka kalau saya bergerak sepanjang garis singgungnya, berubah-ubah tentunya ya arah geraknya, maka saya akan berada di kurva dengan nilai K sama dengan L tadi. Jadi geraknya akan ada di kurva dengan kurva ketinggian dengan nilai K sama dengan L. Ini berapa nih? Do U. Salah, do U lagi. Ini kalau di Adobe susah ngapus ya. Do F, do U di titik P sama dengan 0. Kenapa? Nah, kalau saya bergerak sepanjang garis singgungnya, maka nilai F-nya selalu sama dengan L kan? Karena nilai F-nya nggak berubah, ya perubahan F pada arah U 0. Karena nilai setnya selalu sama dengan L ini. Gitu ya. Oke, mengapanya udah ya. Jadi, di lain pihak saya punya do F, do U adalah grad F kali U. Dia 0. Kalau bergerak selalu searah garis singgungnya ya. Nah, kalau gitu saya punya ini. Kalau vektor arahnya sesuai garis singgung. Kalau vektor arahnya yang lain sih nggak berlaku. Nah, kalau 0 artinya apa? Hah? 2 vektor dikalikan 0 berarti tegak lurus ya. Atau kalau mau pakai rumus cosinus ya grad F kali U kali cos theta 0. Ini panjangnya 1, grad F ada panjangnya, dia 0, cosnya harus 0. Berarti antara vektor grad F dan vektor U saling tegak lurus. Ya. Dengan demikian, grad F tegak lurus terhadap lengkungan L ini. Terhadap kurva ketinggiannya. Oke. Nah, tegak lurus tuh bisa ke seperti yang saya gambar, bisa juga kan ke dalam. Nih, yang penting
U, ini grad F-nya tegak lurus ya. Bisa keluar, bisa ke dalam. Nah, yang tidak dibuktikan di sini, karena alatnya nggak cukup, itu kalian jadi percaya saja bahwa dia tegak lurus terhadap lengkungannya. Jadi kalau lengkungannya gini, grad itu keluar sana. Kalau lengkungannya gini, ya gradnya ke sana. Ya. Karena tegak lurus itu bisa dua macam. Oke. Jadi itu diterima aja dengan senang hati. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya ntar. Nah, ini nanti. Jadi kalau saya lihat gini. Persamaan kurva ketinggian itu kan setnya digali K. Kalau K sama dengan F X, Y, maka tadi grad F di titik P itu tegak lurus terhadap lengkungannya ya, yang melalui P. Lengkungan kurva ketinggian yang melalui P. Nah, ini akan diperluas. Kalau saya punya sekarang K itu bukan ini, bukan yang di bidang lagi, tapi fungsi implisit kayak gini. Sebenarnya ini kurva ketinggian dari fungsi 3 peubah. Kalau saya punya fungsi 3 peubah, fungsi X, Y, Z, pakai F besar nggak apa-apa. Kan kurva ketinggiannya tuh nilai fungsinya diganti K. Cuma kalau fungsi 3 peubah, bukan kurva ketinggian, dapatnya ini permukaan ketinggian, gitu ya. Permukaan ketinggian, gambarnya permukaan. Kalau asalnya fungsi 3 peubah. Fungsi 3 peubah, permukaan ketinggiannya nilai fungsinya diganti K. Nah, maka kalau digambar katakan permukaannya untuk satu nilai K tertentu dapat satu permukaan gitu ya. Nggak tahu gimana permukaannya ini. Maka yang penting ini yang mau dipakai gradnya itu grad F. Tapi sekarang 3 ini. Grad F itu ada turunan ke X, ada turunan ke Y, ada turunan ke Z. Karena variabelnya 3. Itu akan tegak lurus permukaannya. Kalau yang ini tadi K sama dengan Fxy. Ini kurva di bidang. Kurva. Grad F-nya hanya Fx, Fy. Nah, gradnya itu tegak lurus lengkungannya. Tegak lurus kurva. Kalau permukaan, maka gradnya, komponennya 3, tegak lurus permukaannya. Gitu ya. Itu sini. Kalau yang penasaran dengan buktinya, baca. Buktinya rada rumit. Diklik aja ini nanti keluar buktinya. Nggak mau saya bahas. Nanti kita habis di sini. Padahal ini hanya untuk dipakai menentukan bidang singgung aja. Padahal buktinya aduh rumit gitu ya. Jadi kalau ada gini, Fx, Y, Z sama dengan K, maka grad F-nya itu tegak lurus permukaannya. Dan keluar ya. Jadi kalau permukaannya melengkung ke sana gitu, nah grad F-nya di sini bukan ke bawah tapi ke sana. Keluar dari lengkungannya. Bukti nggak mau. Nah, contoh. Ini mah di bidang ya. Karena apa? Dari fungsi 2 peubah. Oke lah, kita hitung aja. Oke, saya bawa ke sini. Diberikan ini, gitu ya. Nah, gambarkan kurva ketinggian beserta vektor gradiennya. Tentukan vektor gradien di titik 21 dulu, vektor gradien. Grad dari Z, karena fungsi dalam Z adalah fungsi 2 peubah ini sih. Turunan ke X, turunan ke Y. Atau do Z, do X, do Z, do Y. Hitung. Berapa tuh? 2X dibagi 4.
X per 2 ya. Turun ke Y, 2Y. Grad Z di titik 2,1. Masukkan aja X-nya 2, Y-nya 1. 1,2 gitu, betul? Gambarkan kurva ketinggian beserta vektor gradiennya. Sebenarnya rada kurang nih. Gambarkan kurva ketinggian yang melalui titik ini. Tambahin ya, karena mau spesial di situ. Yang melalui P gitu, ini namakan P. Ganti soalnya dikit. Oke, saya gambar. Kalau mau menggambar kurva ketinggian, setnya diganti K. Ya. Nah, persamaan kurva ketinggian itu adalah K gitu ya. X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat. Kalau yang melalui 2,1 berapa K-nya? Persamaan kurva ketinggian yang apa? Melalui P. Nilai K-nya berapa? Ya masukin aja X-nya 2, Y-nya 1 kan? K-nya sama dengan 2 kuadrat per 4 ditambah Y-nya 1 kuadrat. Sama dengan 2 ya. Jadi kita gambar kurva ketinggiannya dengan K2. Jadi persamaan kurva ketinggiannya yang melalui P itu adalah K-nya 2. 2 sama dengan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat gitu. Atau saya bikin X kuadrat per berapa ya? Supaya ini ruasnya jadi 1. Jadi berapa itu? 8. Ditambah Y kuadrat per 2 sama dengan 1 gitu. Ini gambarnya apa? Matematik A mantap. Kalau ininya minus apa? Barusan tutorial matematik B ininya minus, cuma 1 orang yang tahu. Oke ya. Jadi gambarnya elips, saya gambar elips. Kan diminta gambarnya katanya. Yang melalui 2,1. Nanti harus melalui 2,1. Tapi elipsnya ini ke arah X akar 8. Akar 8 tuh 2 akar 2. Berapa tuh 2 akar 2? Akar 8 itu 2 akar 2 sama dengan 2 kali sekitar 1,4 ya. 2,8. Ya sekitar di sini lah ya. Ini 1, 2, 3. 2, 3 ya sekitar situ. Ininya akar 2 ya ini. Akar 2 1,4. 1, 2, 1,4 ya sekitar enggak ya 1 kurang dari 1,5. Saya tandain merah aja yang garis yang dilaluinya ya. Ini 1,4, bawahnya 1, 2, 1,4. Kenapa ya? Kok beda? Skalanya beda sih ah. 1, 2 itu ya. 1,4 sekitar segini. Jadi elipsnya pokoknya ini simetri. Kalau nggak kelihatan simetri ya lihatnya dari lembang. Nanti kelihatan simetri sebagai 1 titik. Oke. Melalui titik 1,2. Aduh ini jelek bener. Nggak ke bawah gitu ya. Ini kan. Ini. Nah ini 2,1 pantesan kepala error 2,1. Nah gitu ya.
Vektor gradiennya tadi berapa? 1,2. 1,2 tuh ini. X-nya 1, Y-nya 2 ini ya. Sebenarnya 1,2 ini. Tapi minta digambar di titik ini. Nah, maka gradnya itu tegak lurus. Ini grad apa namanya? Grad set di titik 2,1. Dia vektor 1,2. Aduh, 2,1 1,2. Ya. Vektor gradiennya tuh tegak lurus lengkungannya. Tegak lurus lengkungan artinya apa? Tegak lurus garis singgungnya. Gitu ya. Kalau di sini bikin garis singgung, dia tegak lurus. Oke, begitu. Soal itu hanya gitu aja. Untuk menunjukkan bahwa kalau digambar nanti akan tegak lurus terhadap lengkungannya. Lanjut. Mau disalin? Sok, salin. Oke, kita lanjut pindah pasal. Aturan rantai. Di fungsi 1 peubah kita udah mengenal aturan rantai. Di 2 peubah ada aturan rantai juga. Salah. Bidang singgung dulu. Saya mengubah urutan silabus. Kalau silabus, udah ditutup silabusnya. Oke, kita ke bidang singgung dulu ya. Persamaan bidang kalian udah tahu ya. Persamaan bidang tuh bentuknya selalu pangkat 1 semua. Sama dengan D itu ya. Pokoknya ini pangkat 1 semua. Nggak ada perkalian antara X dengan Y, X dengan Z. Berdiri sendiri semua X, Y, Z-nya. Kemudian boleh ada yang 0 koefisiennya. Misalkan A-nya 0 boleh. Misalkan 2Y tambah 4Z sama dengan 5. Hati-hati kalau di ruang itu gambarnya bukan garis. 2Y tambah 4Z sama dengan 5. Di ruang tuh gambarnya bidang ya. Oke, persamaan bidang udah di UTS kemarin. Sekarang mau membentuk bidang singgung. Ya bidang singgung ya persamaannya persamaan bidang juga. Nah, kalau kita mau membentuk persamaan bidang, syaratnya apa yang harus diketahui? Vektor normal dan 1 titik pada bidang ya. Oke, ini ceritanya sama gini. Perhatikan permukaan ditulis implisit kayak gini. Ya. Kalau ternyata fungsinya eksplisit, Z sama dengan 2X tambah 3Y ditambah XY itu ya nggak apa-apa nanti di halaman berikutnya. Ini lebih umum, jadi boleh tercampur gini, misalkan 2X Z kuadrat ditambah XY Z ditambah Z akar Z tambah akar Y itu boleh. Jadi ini lebih umum. Kalau yang ini nanti hal spesial dari ini. Ya. Jadi, oke. Nah, ini jangan dipandang sebagai fungsi 3 peubah. Ini set hanya bergantung X, Y aja. Kecuali kalau ininya variabel juga. Nah, ini fungsi 3 peubah. Kalau ini selalu ininya 0. Jadi hanya ada kebergantungan antara set ke X dan Y. X dan Y-nya dianggap saling bebas ya. Variabel bebasnya X, Y. Kenapa enggak X-nya yang fungsi, Y dan Z-nya variabel bebas? Boleh. Tergantung permintaan soal ya. Pokoknya yang 2 variabel tuh bebas, yang satunya lagi bergantung ke yang 2 tadi. Oke. Kemudian saya punya titik di permukaan ini. Titik P pada permukaan. Oke. Nah, saya mau bikin bidang singgung di sini.
dibuatlah bidang singgung di titik P. Oke. Ngelantur jadi lupa. Jadi ini ada titik P pada permukaan, mau dibikin bidang singgung. Nah, bagaimana menentukan persamaan bidang yang biru ini, bidang singgung? Tadi katanya kalau mau membentuk persamaan bidang, perlu satu titik yang dilalui bidang. Ada ini titik P kan? Dilalui bidang biru. Dan vektor normal. Vektor normalnya adalah grad F ini. Vektor normal tuh tegak lurus permukaan. Kalau kurva, tegak lurus kurva, itu ya. Nah, yang tegak lurus permukaan nggak saya buktikan, tapi ada buktinya di situ. Kalau kalian klik di halaman sebelumnya. Nah, jadi saya punya ini vektor normal. Cara membentuk persamaannya gimana? Ini udah ada ini, nanti dihitung. Caranya gimana langkahnya? Ambil sembarang titik kan pada bidang. Warna apa ya? Warna hitam aja. Ambil sembarang titik Q. Sembarang koordinatnya ini ya. Kok saya gambar sendiri? Ini aja, lihat dari sini. Nah. Ambil sembarang titik Q. X, Y, Z. Maka membentuk persamaan bidangnya tinggal vektor PQ kali vektor normal kali grad F harus 0. Nol persamaannya. Vektor PQ. Sebentar lah. Ini saya kecepatan. Jelas grad F tegak lurus PQ. Karena PQ pada bidang. Ini dia tegak lurus bidang, grad F-nya. Jadi, grad F kali vektor PQ. Vektor PQ itu Q kurangi P. X kurangi A, P-nya A. Y kurangi B, Z kurangi C. Vektor ya. Kali grad F, 0. Nongol lah persamaannya grad F ini. Karena di sini variabelnya ada X, Y, Z. Ya, turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Ingat, kalau ada 3 variabel gini, maka waktu nurunkan ke X, Y sama Z-nya dianggap konstanta. Nurunkan ke Y, X sama Z-nya konstanta. Nurunkan ke Z, X, Y-nya yang konstanta. Itu ya, nanti kita lihat di soal. Nah, ini dikalikan aja, udah nongol persamaan bidangnya. Kita lihat contoh. Ini saya lewat dulu, nanti saya mundur lagi ke sini. Saya mau ke contoh dulu. Contoh ini sebenarnya hanya mengulang yang barusan, tapi dengan fungsi yang udah diberikan. Nggak ada solusinya ya? Nggak ada. Paksa dan nulis lagi. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap permukaan ini. Implisit ya. Kalau eksplisit tuh Z sama dengan berapa XY. Kalau implisit tuh tercampur X dan Y dan Z. Di titik ini. Bener nggak ini titik ini pada permukaan ini? Coba cek dulu kalau X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. 1, ini jadi 4. 1 tambah 4, 5. Ini 9 ke 2, 18. 18 tambah 5, 23. Betul ya? Jadi titiknya betul pada permukaan. Ini saya sebut titik P gitu ya. Titik P pada permukaan. Ini saya mau tulis sebagai F, X, Y, Z sama dengan 23. Pada permukaan F, X, Y, Z sama dengan 23. Periksa sendiri ya. Nah, masukin aja X, Y, Z-nya betul nggak memenuhi persamaan ini.
Nah, tadi ini titik pada bidang. Kalau ini kan, ini titik singgungnya. Berarti titik ini pada bidang, juga pada permukaan. Dia titik singgung. Jadi titiknya udah punya. Tinggal saya ngitung sekarang vektor normalnya. Vektor normal bidang singgung adalah grad F besar di titik P. Hitung grad F-nya. Grad F itu grad F sama dengan turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Sama dengan turunin ke X, 2X. Udah, yang ini turunin ke X nggak ada. Yang lain, yang Y sama Z dianggap konstanta. Kalau turunan parsial tuh seperti itu ya. Turunan ke Y, 2Y. Turunin ke Z, 4Z. Gitu. Oke. Grad F di titik P. Masukkan aja X, Y, Z-nya. 1, 2, 3. 2 kali 1 ditambah. Bukan ditambah. Kok tambah sih? 2 kali Y-nya 2. 4 kali Z-nya 3. Sama dengan vektor 2, 4, 12. Jadi kita udah tahu ini ilustrasi aja bidang singgungnya. Bentar ya. Pause dulu. Oke, lanjut. Jadi saya sekarang punya ini titik P-nya udah ada. Vektor normalnya ada. Ini grad F. Di titik P. Caranya gimana? Mendapatkan ini. Grad F-nya nggak harus digambar di titik ini ya. Vektor tuh digeser-geser ya boleh. Ambil titik Q kan, bikin persamaan bidang. X, Y, Z. Caranya selalu gitu. Misal Q, X, Y, Z sembarang, jangan titik tertentu di bidang, boleh yang mana aja. Jadi namakan dalam X, Y, Z. Sebarang titik pada bidang. Maka PQ tegak lurus grad F di titik P. Mau nulisnya bolak-balik boleh. Grad F tegak lurus PQ atau PQ tegak lurus grad F. Jadi kalau saya kalikan, ingat kalau dot produk itu komutatif. Jadi dibolak-balik sama aja. Nah tinggal masukkan aja. Vektor PQ apa? Q dikurangi P. P-nya mana tadi? P-nya ini 1, 2, 3. Jadi, X kurangi 1, Y kurangi 2, Z kurangi 3, dikalikan grad F-nya udah dihitung dari 2,4,12, sama 0. Dapatlah persamaannya. 2X yang konstanta saya hitung ke belakang, atau bolehlah kaliin dulu. Ditambah 4Y min 8. Ditambah 12Z min 36, 0. Kalau mau lebih, udah betul sampai situ. Kalau mau dirapihkan, ya tulis gini lah. 4Y tambah 12Z. Apa ini? Min 2, min 8, min 36. Kebelakangan jadi berapa tuh? 46. Enggak di kebelakangan juga nggak apa-apa ya. Oke, paham? Siapa yang belum paham? Asik, nggak ada. Lanjut lagi. Nah, yang kedua saya mau membahas dulu yang ini, yang tadi saya lewat. Oke ya, yang ini kita lihat dulu. Caranya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Sekarang gimana kalau fungsinya eksplisit? Fungsinya eksplisit.
Kemudian di sini ada titik P. Mau dibikin bidang singgung kayak tadi. Nah, kalau dia eksplisit, ya udah saya bikin aja dia jadi implisit supaya di satu ruas kayak gini. Caranya ya ini pindah aja setnya ke sini atau F kecilnya ke sana, terserah. Kalau di sini saya pindahkan Fxy, setnya pindah ke kanan. Jadi yang ini pindahkan ke kanan, saya dapat persamaan ini ya. Nah, ini coret aja. Nah, yang ini bagian depannya saya namakan F besar yang bergantung kepada X, Y, dan Z. Jadi dibuat implisit gitu ya. X, Y, Z-nya di satu ruaskan, dicampur. Udah, sisanya sama kayak tadi. Maka vektor normalnya adalah grad dari ini. Ya. Grad dari itu sekarang ini X, Y, Z ya. Maka grad F besar itu sama dengan yang saya kotakan turunkan ke X. Turunkan ke X. Ya do F do X, bener? Ini nggak ada X ya. 0. Kalau turunan parsial 0 ya. Beda dengan kalau memang mau nyari do Z do X ya nggak 0 ya. Ini turunan parsial tuh. Variabel kalau turunan parsial ke X, variabel yang lain seolah konstanta variabel yang lain. Turun ke Y, ini turunkan ke Y, tambah yang ini turunkan ke Y, nggak ada Y-nya, 0. Jadi hanya do F, do Y aja. Turunkan ke Z, ini nggak ada Z-nya. Yang ada Z-nya cuma ini, -1. Gitu ya. Jadi cara ngitungnya sama aja dengan yang sebelumnya. Udah dapat itu ya, tinggal grad F dihitung di titik ABC, di titik P ya. Dikalikan kayak tadi, pilih titik Q sama dengan X, Y, Z dibindang, maka grad F kali PQ sama 0. Dapatlah. Nah, ini saya akan ulang dengan contoh ini. Kalau ini fungsinya udah diberikan, kalau yang di atas itu fungsinya umum gitu ya. Belum diberikan fungsi secara eksplisit gini. Oke, yang kedua kita bahas. Jadi saya biasanya hanya hanya menghafalkan saya cara yang ke satu aja. Kalau yang kedua pokoknya jadikan implisit. Nah, ini saya tulis gini. Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Saya ubah menjadi terserah Z-nya yang pindah atau X kuadrat tambah Y kuadratnya yang pindah. Sama aja nanti hasilnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat min Z sama dengan 0 gitu ya. Oke. Ini saya sebut sebagai F besar bergantung X, Y, dan Z. Begitu? Nah, apa yang nah? Terus ngitung apa kita? Ngitung gradnya ya. Kan mau bikin persamaan bidang singgung, titiknya udah ada. Vektor normalnya kita mau ngitung. Vektor normalnya adalah grad F dulu kita hitung di titik X, Y, Z sembarang. Turun ke X, 2X. Turun ke Y, 2Y. Turun ke Z, -1. Gitu ya. Kemudian kita hitung grad F-nya itu di titik singgung. Berapa? 2 kali 1, 2. 2 kali Y-nya 1 juga, 2. Ini Z-nya, nggak kepake. Udah selalu 1 di sini. Ya, nggak kepake untuk ngitung ini. Karena ininya udah konstanta. Nggak ada set pokoknya di sini. Nah, ambil misal Q, X, Y, Z pada bidang
singgung. Nggak usah digambar lagi ya. Maka PQ langsung aja kali vektor normal di titik P sama dengan 0. PQ-nya X min 1 titik Q kurangi titik P ya. Y min 1 Z min 2. Ini pengurangnya itu. Titik Q kurangi titik P gitu ya. Dot produk dengan 2,2, min 1 sama dengan 0. Kalikan aja 2X min 1 ditambah 2 kali Y min 1 dikurang Z min 2 sama dengan 0. Susun sendiri lah ya. Itu persamaan bidangnya. Gampang ya? Aduh, aproksimasi belum ya? Saya mau aproksimasi. Ya udahlah, pada lambat nggak apa-apa. Oke, lanjut soal terakhir. Kalau ditulis gini lama ya. Jadi lama, aduh. Aproksimasi belum lagi. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang XOY. Coba ya, gambar dulu. Gimana ya? Misalkan permukaannya seperti inilah. Nggak tahu gimana. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang XOY. Titik singgungnya belum dapat kita. Kalau udah ada titik singgungnya gampang kan? Ya. Kalau ada titik singgungnya gampang. Kayak yang nomor 1 atau 2. Ini belum ada titik singgungnya. Gimana nih? Saya mau mencari. Ya sebut aja ini di sini titik singgungnya P gitu ya. Nanti bidang singgungnya harus sejajar bidang XOY permintaan soalnya. Kalau di titik sini enggak, kayaknya bidang singgungnya miring gini, enggak sejajar sama XOY. Kira-kira di daerah sini lah. Ini titik singgung, bidang singgungnya kira-kira akan sejajar. Kita cari dulu, kalau udah dapat ya gampang. Jadi saya misal, oh ya, ini mau saya bikin X implisit dulu. X kuadrat min 2XY min Y kuadrat min 8X ditambah 4Y min Z sama dengan 0 gitu ya. Dan ini yang seperti tadi dinamakan F, X, Y, Z min 0. Oke. Sekarang misal titik singgungnya kan kita mau cari dulu. Kalau dapat titik singgungnya ya udah kayak nomor 2 atau nomor 1 aja. Jadi saya mau nyari dulu titik singgungnya. Titik singgungnya adalah P. Tentunya apa? Titik tertentu ya. Saya jangan pakai X, Y, Z, pakai ini aja. A, B, C. Mau dicari. Kalau dapat A, B, C-nya udah gampang. Nah, vektor normalnya apa? Saya perlu ngitung grad dulu ya. Grad F di titik X, Y, Z sembarang. Turun ke X jadi apa? 2X min 2Y gitu ya. Betul nggak? Min 8 ya. Yang ada X-nya itu kan 3 suku. Yang ada Y-nya. Min 2X min 2Y, mana lagi? Tambah 4. Turun ke Z, min 1 doang ya. Gitu? Nah, oke. Grad F
di titik P tinggal ganti 2A min 2B min 8 min 2A min 2B tambah 4, min 1 gitu ya. Belum tahu ya, karena titik ABC-nya belum tahu ya. Belum tahu. Kalau AB-nya tahu, AB-nya aja cukup tahu. Karena C-nya kan nggak kepake di sini. Soal AB-nya tahu, beres. Gimana? Terus macet. Pause dulu. Nah. Sekarang saya pakai caranya gini. Misalkan bidang singgung yang merah ini bidang V. Bidang V itu sejajar. Aduh, kebanyakan tuh sejajarnya. Sejajar bidang XOY, permintaan soalnya. Bidang singgungnya. Jadi vektor normalnya harus sejajar juga ya. Betul? Yang saya nggak bilang sama karena vektor normal tuh bisa banyak. Kalau ini meja, vektor normal bisa ini, bisa 5 kalinya, bisa 10 kalinya, bisa ke bawah minusnya. Jadi dua bidang yang sejajar vektor normalnya saling kelipatan. Nah, jadi kayaknya mengarah yang dia tanya nih, nggak tahu. Nah, vektor normal bidang XOY apa? Ambil dia satu, banyak vektor normal tuh. Adalah apa? Sebut aja N gitu ya. Sama dengan apa? 0,0,1, boleh? Boleh. Ini vektor 0,0,1 tuh vektor hijau ini. Ini kan 0,0,1. Nah, berarti saya punya vektor normal bidang singgung adalah saya sebut M ya. Kelipatannya kan. Sejajar itu kelipatan boleh positif, boleh negatif. Betul? Ya. Bisa saya nyatakan sebagai 0,0, K gitu. Betul? Kenapa beda ya sama yang nanti dia hitung? Nggak tahu. Jadi sekarang saya punya grad F di titik P. Ini kan tadi vektor normal kan? Ini kan vektor normal kan? Yang sama dengan 2A min 2B min 8 min 2A min 2B tambah 4, min 1. Ini harus berbentuk 0,0, K gitu kan? Ya. Nah, saya nggak terlalu peduli dapatin K-nya min 1, nggak peduli. Saya perlunya A dan B-nya. Jadi 2A min 2B min 8 harus 0 ya. Betul? Dan min 2A min 2B tambah 4 sama 0. K-nya mas saya nggak pentingin, nggak perlu angka K. Ya, K-nya sama dengan min 1 mah nggak peduli saya. Nggak saya pakai nanti, yang perlu mah ini. Nyari AB-nya. Kalau AB-nya udah tahu, saya harus nyari C-nya nanti. Untuk titik singgungnya. Oke. Jadi, dari sini saya cari. Dari 2 ini dicari. Dijumlah aja ya. Dijumlah menjadi. Dijumlah. Yang A-nya habis. Min 4B sama dengan min 4 sama 0, B sama dengan 1 ya. Min 1 gitu. Kalau dikurangi dari 2 ini dikurangi
4A dikurangi. Gimana dikurangi teh? Min 12 ya. B-nya kan habis. A sama dengan 3. Nah, saya udah dapat A sama dengan 3, B sama dengan min 1, C-nya berapa ya? Kan perlu titik singgungnya. Masukkan ke sini, kan A, B, C itu titik singgung. Berarti harus memenuhi persamaan ini, betul? Atau saya hitung setnya C itu. Dari sini juga boleh. Masukkan A dan B-nya, dapat setnya, itu C-nya. Atau masukkan ke sini sama aja, kan ini dan ini sama aja. C didapat dari persamaan permukaan. Karena titik A, B, C itu pada permukaan. Jadi C-nya saya masukkan aja ke sini. Nah, tapi kan lupa ke atas ke bawah. Copy dulu. Taruh sini. Nanti dihapus lagi. Jadi A-nya 3 kuadrat min 2 kali 3 kali B-nya min 1 gitu ya. Y-nya diganti B. Minus Y kuadrat min 1 pangkat 2 minus 8 kali 3 ditambah 4 kali min 1. Kalau dihitung berapa C-nya? 7 ya. Salah ngitung, sembarangan aja. Bapak-bapak, hitunglah yang benar. Berapa? Si merah itu nenek moyangnya tukang sayur, cepet ngitungnya tukang sayur tuh. Hah? Min 14, percaya aja sama dia ya. Nah, udah dapat AB. Titik yang dilalui bidang udah dapat. Vektor normalnya bisa dihitung dari sini. Atau pakai vektor normal ini juga boleh. Udah pakai cara nomor 2. Jadi titik pada bidang itu adalah 3, min 1, min 14. Tadi yang dinamakan P. Vektor normalnya boleh pakai ini aja yang gampang. Saya ambil aja U sama dengan, kan vektor normal bisa banyak tadi, 0,1 aja. Kalikan. Misal Q, X, Y, Z pada bidang. Maka saya PQ kali U. Gitu ya. PQ apa? X min 3, Y min tambah 1, Z tambah 14 kali 0,1 sama dengan 0, Z tambah 14 sama 0, Z sama dengan min 14. Wajar. Kenapa XY-nya nggak muncul? Karena kan bidang singgungnya sejajar bidang X, O, Y. Pasti bentuknya Z sama dengan sesuatu. Selesailah hari ini. So, kalau mau disalin.